Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Pak. Begitu ya. Saya berharap ya, kesehatan anak-anak kami ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya berharap sudah seratus tadi dari rumah. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi kita masuk mata pelajaran pada pagi hari ini dan sedia apa? Ekonomi. Ya, jadi sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita sebagai orang yang percaya, ya, kita terdahulu menyerahkan ya, seluruh kehidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya mohon salah satu dari anak-anak saya yang bisa memimpin kita dalam doa. Ada yang bisa? Oke, silakan, Firman. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas berkat penyertaan kepada kami dalam proses ini. Biar kami bisa berkumpul di tempat ini. Semuanya karena berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, kami akan menggunakan kegiatan proses belajar kami. Kiranya Bapa selalu menyertai dan melindungi kami. Kami sebagai siswa Tuhan memohon, buka hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Semoga aktivitas pada hari ini bisa menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada siswa kami Firman Raya. Baik, Bapak akan mengabsen. Saya akan menyebut namanya dan nanti anak kami menjawabnya ya. Anak kami Agusman Seniman jawab. Agus Serling jawab. Abelina Laya. Hadir Pak. Ardianto Laya. Hadir, Pak. Evalina Deluru. Hadir Pak. Ernita Bulola. Hadir Pak. Ferdi Hulu. Irman Laya. Hadir Pak. Infor Helis Laya. Absen. Kristiani Laya. Hadir Pak. Fitri Laya Bulola. Hadir Pak. Lena Angeli Hulu. Hadir Pak. Marinus Laya. Nur Iman Hulu. Hadir Pak. Kofianus Hulu. Paskalis Hulu. Hadir Pak. Sherly Laya. Selimawati Hulu. Hadir Pak. Wiranto Hulu. Hadir, Pak. Jeko Salawa. Hadir. Simeon. Jasmiter. Nike Laya. Baik, ini dua orang yang tidak hadir ya. Bagaimana keadaan mereka? Sakit apa? Apa mereka ini? Panas. Sudah berapa hari tidak hadir? 2 hari ya? Oke. Jadi sampai saat ini belum ada informasi ya? Baik. Baik, anak-anak saya yang saya banggakan ya, dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, saya akan ya berharap semoga anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat ya, karena dalam semangat itu akan timbul yang namanya ya sukacita ya, jangan ada yang cemas ya, jangan ada yang tidur. Jadi semoga proses belajar pada hari ini yang boleh kita ya sampaikan oleh anak-anak kami yang memahaminya. Baik, kita akan menyanyikan lagu wajib ya, untuk menguatkan wawasan kebangsaan kita. Ada yang bisa memimpinnya? Ya, silakan, nomor 5. Depan, coba lagu apa yang satu
lagu wajib nasional. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu satu bangsa, satu dua tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Baik, apakah sudah siap anak-anak kami belajar? Minggu lalu kita sudah masuk ya. Ada yang masih bisa ya ingat apa yang materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Nah, silakan Silena. Silakan berdiri. Minggu lalu kita mempelajari yang namanya distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusi pendapatan nasional ini memiliki pengertian, yaitu upaya pemerintahan dalam meratakan jumlah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, distribusi pendapatan nasional ini juga memiliki tujuan, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga masyarakat dapat membangun kesejahteraan umum, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap orang dapat meningkatkan fasilitas yang sama dan setara. Terima kasih. Itu sangat bagus sekali. Berarti masih ingat ya kita pelajaran yang lalu tentang pendapatan nasional. Di mana tadi teman kamu sudah menjelaskan bahwa di dalam kaitkan ya apa itu distribusi pendapatan nasional ya dengan distribusi pendapatan nasional dengan merata akan meningkatkan pertumbuhan ya dan pembangunan ekonomi sehingga akan mampu mengatasi berbagai masalah pembangunan ekonomi. Ya, jadi itu kesimpulan daripada pendapatan nasional yang perlu didistribusikan secara merata agar apa tadi? Agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, sehingga akan mengatasi berbagai masalah pembangunan ekonomi. Baik. Jadi masuk kita ke materi kita pada hari ini tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yaitu pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu istilah bahasa Inggrisnya apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya, si Semin dulu. Ekonomi growth. Sisinya sama, ekonomi growth. Berarti anak-anak kami juga pintar-pintar bahasa Inggris ya. Kalau saya itu masa SMA ya hanya yes no ada yang saya tahu. Ya. Jadi kita belajar yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Anak-anak kami, ada yang tahu apa itu manfaat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya untuk mengetahui atau mempelajari yang namanya pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi? Apa, Nuriman? Manfaat yang kita raih dalam pertumbuhan ekonominya itu mengetahui pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat dan adanya peningkatan pelayanan publik. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Bagus sekali. Jadi manfaat kita ya mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan pemahaman atas potensi kebijakan atas keterbatasan kebijakan ekonomi. Ya, jadi itu manfaat kita harus mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Dengan kita mengetahui ya, atau mempelajari namanya pertumbuhan ekonomi, maka bisa membantu memahami bentuk perilaku ekonomi di dunia nyata secara lebih baik. Ya, jadi itu manfaat daripada pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menyampaikan ya, tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi saya akan menyampaikan apa itu kompetensi dasar atau KD daripada pertumbuhan ekonomi ini dan pembangunan ekonomi. Ya, yaitu kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, sebagai indikator pencapaian atau IPK-nya yaitu satu, menganalisis pertumbuhan ekonomi. Ya, menganalisis pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, melatih untuk menghitung besar lajunya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, memperjelas teori-teori pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembelajaran yaitu melalui menyimak video, peserta didik dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan benar dan tepat. Kedua, melalui diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, peserta didik dapat menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, peserta didik dapat memperjelas teori pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di dalam materi kita pada hari ini, jadi model pembelajaran kita pada hari ini yaitu PBL. Ya, PBL itu adalah Problem Based Learning. Ya, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah berbau atau berkaitan dengan kasus. Ya, jadi di dalam kasus itu, ya, anak-anak kami nanti bisa memahami, menyimak dan menelaah apa itu misalnya kasus yang akan kita tonton bersama nanti melalui video. Karena di dalam tujuan pembelajaran kita, poin pertama tadi apa? Melalui menyimak video. Jadi anak-anak kami nanti ya menyimak video itu, ya di dalam video itu adalah ada kasus ya tentang pertumbuhan masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi nanti ada juga diskusi yang akan nanti Bapak bagikan ya secara kelompok nanti. Ya, itu dia. Jadi sebelum kita menayangkan video, ya saya akan membagikan kelompok. Ya, saya akan membagi kelompok sebanyak 4.
Jadi berapa orang ini? Berapa orang jumlah kita di kelas ini? 19. Jadi saya akan membagi 4 dia. Ya, jadi mungkin nanti ada satu kelompok yang hanya jumlahnya 4 orang. Ya, 3 kelompok nanti jumlahnya 5 orang. Jadi saya akan bagi aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya, bisa? Bisa. Jadi Bapak akan membagikan ya LKPD-nya. Baik. Jadi silakan dibuat kelompoknya. Ya. Khusus untuk mikirnya biar bisa berdiskusi. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Jadi dalam LKPD itu nanti anak-anak kami ya catat di situ atau mengisi apa yang menjadi pertanyaan yang ada di LKPD itu ya untuk mengisinya. Jadi anak-anak kami dulu perlu menonton ya video yang akan Bapak tayangkan. Ya, jadi Bapak harap di dalam menonton video ini benar-benar mencermati, ya, mencermati dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga anak-anak kami dapat menganalisis apa sebenarnya yang terjadi, ya, di dalam video itu berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya. Jadi saya harap Bapak harap ya diikuti dengan tanya, jangan ada yang tidur, jangan ada yang main-main. Tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh melambat, hanya 5,02%. Tantangan tahun ini tak lebih mudah karena imbas virus corona di beberapa negara membuat roda ekonomi dunia berputar lebih pelan lagi. menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Gejolak asing disertai dengan dinamika pesta demokrasi menahan laju ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia 2019 hanya mampu tumbuh 5,02%, pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tak lebih mudah saat imbas merebaknya virus corona di beberapa negara bakal terasa pada kuartal pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan virus corona. Kita tidak melarang impor-ekspor makanan seperti buah-buahan, seperti tadi barang-barang
modal negara. Tapi kan orang belum bisa berpindah. Lah kalau orang belum bisa berpindah, kan siapa yang kerjain? Ya, sekarang kita mati setiap 2 hari. Bagaimana? Apakah sudah sampai pada peaknya corona ini? Kalau mulai menurun, kita saya kira mungkin sudah bisa mempertimbangkan untuk buka lagi untuk para diplomat maupun pegawai yang khusus untuk industri-industri yang sedang dibangun ini. Imbas virus corona menahan geliat ekonomi dunia. Tentunya ini membuat Indonesia kesulitan memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun lalu saja, baik ekspor maupun impor barang dan jasa masing-masing terkontraksi 0,87% dan 7,69%. Sektor pariwisata pun tak luput dari pengaruh virus corona. Oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk bergerak cepat menyerap lebih banyak investasi. Tahun ini kita bisa aja dampaknya itu kehilangan momentum di first quarter gara-gara coronavirus gitu. Tapi ada faktor positifnya juga adalah bahwa kalau inisiatif pemerintah melalui omnibus law-nya benar-benar jalan dan nanti dilanjutkan dengan aturan-aturan detail di bawahnya, saya rasa ini akan mendorong confidence level dari investors. Sekali lagi, Indonesia tak beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5%. Tahun ini, pemerintah kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%. Putri Oktaviani, Sultani, Kompas TV. Lantas bagaimana respon investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani ada di Bursa Efek Indonesia. Okta, bagaimana reaksi pasar saham setelah seminggu kemarin terkapar? Apalagi Bank Dunia juga memangkas proyeksi ekonomi 2020 karena corona. Ya, Mas Sister dan juga saudara, terkait dengan bagaimana respon pasar setelah kemarin diumumkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga Bank Dunia ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Saat ini memang di IHSG dibuka di zona hijau begitu ya, berada di level 6.006 gitu. Ini menunjukkan bahwa menjadi suatu yang positif setelah kemarin IHSG itu selama sehari juga berada di zona hijau atau menguat 0,94% di level 5.978. Namun kemarin meskipun seharian berada di zona hijau memang belum menyentuh sampai di level 6.000. Berbeda dengan hari ini dibuka di level 6.000. Nah, ini tentunya bisa kita lihat bahwa pasar ini masih menunjukkan tren yang positif begitu ya, masih tidak terlalu pusing terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau kemarin menurut data pada kuartal 4 2019 justru pertumbuhannya ini di bawah 5% atau tepatnya 4,97%. Dan juga Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,4%. Mengapa demikian? Ini dilakukan karena adanya wabah virus corona. Jadi memang Bank Dunia ini khawatir bahwa epidemi di Tiongkok ini bisa membahayakan rantai pasokan global. Terlebih beberapa negara-negara di luar Tiongkok juga melakukan langkah-langkah antisipatif begitu seperti membatasi atau bahkan menutup pintu-pintu perdagangan dengan Tiongkok, lalu juga maskapai ini juga menangguhkan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Tentunya ini juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Dan terkait dengan hal ini berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pengaruh faktor kaitannya dengan supply chain bahan. Tapi yang di Wuhan itu kan pusatnya otomotif. Tapi otomotif Indonesia kan basisnya yang bukan dari China, jadi itu dampaknya relatif kecil. Yang terkena kemungkinan itu yang di pharmaceutical industry, karena sebagian komponen ada di sana, dan sekarang mereka memperpanjang libur massal. Nah, libur massal ini kemungkinan sampai pertengahan bulan Februari. Ya, setelah tadi memang dibuka di zona hijau, lalu bagaimana dengan prediksi atau proyeksi terkait dengan IHSG pada
hari ini ada beberapa proyeksi atau prediksi begitu ya. Jadi yang pertama dari Hendrik Gogani yang menjadi support sekuritas yang memprediksi IHSG pada hari ini akan berada di level 5.940 sampai 6.000. Lalu Dennis Christopher dari Atas Sekuritas ini memprediksi IHSG akan berada di level 5.942 sampai 5.947. Lalu Dimas Pratama dari Provindo Sekuritas yang memprediksi bahwa IHSG akan berada di level 5.939 sampai 6.166. Kembali ke ada message di studio. Ya, tampaknya investor sudah mulai memanfaatkan keadaan, mulai suka hobi koleksi saham setelah kemarin minggu lalu saham terperosok. Terima kasih Putri atas laporan Anda. Jadi demikian tayangan video yang kita saksikan dan tonton bersama. Jadi di dalam video itu ya harus anak-anak kami bisa memahami, ya bisa menelaah ya apa tadi masalah ya tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun berapa tadi? 2019. Ya, semoga apa yang saya bagikan tadi yaitu LKPD-nya bisa anak-anak kami menjawabnya, dan saya akan memberikan waktu ya untuk berdiskusi antara teman-temanmu ya, tentunya berkelompok ya. Dalam kelompok ini saya ajak semua dan setiap kelompok itu aktif berpartisipasi ya, memberikan tanggapan ya, sehingga nanti pada saat sudah selesai ya anak-anak kami nanti bisa mempresentasikan ya masing-masing ya kelompok dari hasil ya yang anak-anak kami sudah buat dalam LKPD-nya. Bisa? Bisa. Ya, dipersilakan. Jadi Bapak beri ya waktu selama 30 menit ya untuk berdiskusi. Ya. Ya, silakan. Oke, boleh. Itulah memang tuntutan daripada pembelajaran abad 21 ini. Ya, harus berbasis yang namanya teknologi. Ya, tapi saya berharap HP-nya itu ya dipergunakan dalam hal yang positif ya. Ya Pak. Jangan Anda manfaatkan waktu untuk menonton atau untuk membuka ya yang lain-lain. Apalagi buka Facebook atau WhatsApp atau WA ataupun Messenger. Ya, jadi mohon dipergunakan ya gadgetnya dengan baik dan benar. Ya, dipersilakan. Saya persilakan juga buku-buku referensi. Ya misalnya buku paket atau buku pegangan siswa atau pegangan guru. Jadi dipersilakan.
Bagaimana? Ada masalah? Iya. Jadi Bapak harap ya semua kelompok itu masing-masing anggotanya wajib aktif ya. Ya Pak. Gimana kelompok 4? Jadi kalau ya semua tadi memperhatikan, menyimak video tadi, pasti ya bisa terjawab apa yang menjadi pertanyaan yang di dalam LKPD-nya. Karena memang di dalam PBL ini anak-anak kami wajib berpikir secara kritis. Ya, berpikir secara kritis. Cepat. Dan bisa cepat menangkap, memahami, ya, menelaah. Bapak percaya ya anak-anak kami tadi di dalam menyimak video itu pasti ya sudah benar-benar sehingga tidak ada masalah di dalam mengisi LKPD-nya. Karena di dalam video itu tadi ada masalah. Masalah apa yang muncul di situ? Terkait dengan apa? Kerjasama ya. Jangan hanya satu orang yang aktif. Semua aktif. Bapak harap semua aktif ya.
Bisa? Dengan kelompok 2. Siap. Kelompok 1 gimana? Lupa. Kita sama yang baik ya. Kelompok 3 gimana? Ada masalah? Kelompok 4 ada masalah?
Sudah. Dan review tadi ya, review tentang video tadi. Ya. Kalau misalnya tadi kalian bisa menyimak dengan baik video itu, maka ya, apa yang ada di dalam NKPD itu bisa kalian jawab dengan baik, dengan mudah.
Belum. Ayo, 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 ayo. Ya, dikerjakan dengan ya kerjasama ya. Namanya aja diskusi, artinya bukan hanya satu dua orang yang bekerja. Ini semua. Terjadi peningkatan. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Coba dari sedikit apa saja yang Gimana Bu? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Makasih ya. Karena udah setengah jam. Tadi kan 30 menit.
Sudah? 2 menit lagi ya. Nggak ada masalah ya? Ini kalau mau mati di santai-santai, tapi tulis. Baik. Bapak rasa waktunya sudah habis ya? Tapi sudah presentasi? Kelompok 1 sudah siap? Terus pada? Karena waktu kita sudah mau habis. Kelompok 2? Kelompok 3 gimana kelompok 3? Kelompok 4 gimana? Gimana nih Keda? Baik, kelompok 1 gimana? Kang? Halo? Gimana kelompok 2? Baik, mana kelompok 3? Siap? Baik. Jadi saya kita akan mendengarkan ya, hasil daripada diskusi anak-anak kami. Jadi Bapak persilakan untuk menyampaikan apa yang telah anak-anak kami ya kerjakan dari hasil diskusinya masing-masing. Ya, jadi persilakan kelompok 3. Harap kelompok 1, 2, dan 4 ya mendengarkan apa yang teman-teman kelompok 3 nanti mempresentasikan ya, hasil daripada diskusi mereka. Sehingga nanti Anda bisa menanggapi ya, memberikan masukan dan saran serta kritik ya dari hasil diskusi yang mereka kerjakan bersama. Ya, jadi kepada kelompok 3, Bapak beri waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan.
pembangunan ekonomi. Soal pertama, yaitu satu, setelah kamu menyimak video tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, menurut Alisan sendiri, apakah efek COVID-19 ini hanya menghadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Mengapa? Jawabannya, tidak hanya itu. Namun efek COVID-19 ini banyak menghadap beberapa hal, sehingga berdampak pada masyarakat. Mengapa? Karena adanya COVID-19 ini bertumbuh ekonomi Indonesia melambat, terjadinya keterbatasan aktivitas pencarian kebutuhan hidup sehari-hari, adanya keterbatasan kontraksi setiap tahunan baik ekspor maupun impor, dan menghambat proses belajar mengajar khususnya dalam dunia pendidikan, serta mengakibatkan banyak korban jiwa atau kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Soal nomor 2, berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 2020 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jawabannya, kegiatannya yaitu pacu ekonomi dengan peningkatan investasi. Soal nomor 3, berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis dan bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Apakah terjadinya peningkatan atau penurunan? Di tahun berapa terjadinya peningkatan dan di tahun berapa juga terjadinya penurunan? Jawaban kami, jawabannya yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan. Terjadinya peningkatan di tahun 2016 sampai 2018. Terjadinya penurunan di tahun 2019. Di tahun 2016 terdapat 5,03%. Di tahun 2017 terdapat 5,07%. Di tahun 2018 terdapat 5,17%. Sedangkan di tahun 2019 terdapat 5,9%. Soal nomor 4. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, mereka bagaimana respon pasar terutama Bank Dunia terhadap proyeksi ekonomi 2020. Responnya yaitu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan fokus untuk mengatur dan menjaga keseimbangan. Demikian hasil sekali kami. Jika ada pertanyaan kami silakan. Baik, kita beri aplaus dulu. Jadi bagus sekali apa yang menjadi kesimpulan yang mereka sudah kerjakan yang melalui menyimak video tadi yang sudah kita tonton bersama. Jadi barangkali ada dari kelompok yang lain untuk memberikan saran atau kritik dari persentase yang sudah mereka bacakan kepada kita pada saat ini. Ada? Coba kelompok 2 ada? Kelompok 2, oke silakan. Kelompok 2. Baik, pertanyaan dari kelompok kami. Tadi sesuai dengan jawaban dari kelompok 3 bahwasanya untuk soal nomor 2 yaitu kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 2022 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan jawabannya yaitu kegiatan pacu ekonomi dengan investasi. Jadi kami mohon penjelasan dari jawaban yang telah terjadi. Ya, jelaskan apa hubungannya dengan kegiatan kekuatan Baik, kelompok 3 ya menanggapi apa yang mereka kritik ya dari hasil diskusi yang sudah kalian buat. Dipersilakan. Kepada juga kelompok yang lain yang harap memberikan respon berupa saran atau kritik ya
dari hasil presentase kelompok ketiga. Bagaimana kelompok satu bisa nggak memberikan tanggapan dari pertanyaan kelompok dua? Coba kelompok satu. Atau kelompok empat. Coba beri tanggapan. Dari kelompok satu. Baik, kita dengarkan dulu ya pendapat dari kelompok satu. Baik, saja pertanyaan tadi apa hubungannya universitas kegiatan psikologi dan universitas. Nah, dengan sesuai dengan soalnya itu, coba analisis kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 2020 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi hubungan mereka itu dengan universitas itu sangat berhubungan karena COVID-19 itu sangat mengancam pertumbuhan ekonomi dengan melalui berbagai universitas. Jadi hubungan mereka itu sangat ada karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana? Ya. Jadi terima kasih atas pendapat dari kelompok satu. Dan sekarang kita dengarkan pendapat dari kelompok penyaji, yaitu kelompok tiga. Silakan. Nanti mereka simpulkan kelompok penanya, kelompok dua ya. Tadi kan sudah kelompok satu memberikan pendapat. Dan kita dengarkan dulu pendapat dari kelompok ketiga. Atau kelompok 4, coba kasih pendapat dari pertanyaan kelompok 2. Kelima, kasih pendapat. Ayo, kelompok 3, silakan. Biar kita bahas pertanyaan berikutnya. Bagaimana kelompok 4 kalian? Saya bisa? Iya kan?
Baik, kelompok 3, silakan. Bagaimana? Kelompok 3, silakan. Silakan, kelompok 3, coba. Sekali lagi kami ingatkan ini, bagi kelas yang bukan kelas ini, jangan pura-pura kamu ini sudah melakukan kegiatan proyek yang sedang berlangsung. Baik, silakan. Bersama-sama Halo, silakan. Halo. melakukan Kelompok 4. komunikasi. Silakan. Halo, Mas. Halo. 11 tetap masuk di dalam kelasnya masing-masing. Mendukung pembangunan yang masuk. Silakan, ayo. Kemudian penjelasan publik yang ini identifikasi adalah sampah. Apa yang terkandung Ayo. Kelompok 4, silakan. apa yang disampaikan Ayo, silakan. Kelompok 3, ayo. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua, yaitu apa hubungan kuartal 1 dengan pacu ekonomi dengan peningkatan investasi. Sebelumnya kita tahu apa itu kuartal. Kuartal adalah berbentuk periode atau kelanjutan. Jadi hubungan mereka yaitu mereka memiliki sebuah kelanjutan dalam setiap tahun yang mendorong tumbuhnya ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk kelompok Baik, bagaimana kelompok 2? Bisa memuaskan? Hah? Baik. Kita dengarkan juga kelompok 4. Gimana? Kelompok 3. Baik, nanti Bapak simpulkan ya tentang terkait dengan pertanyaan kelompok 2 tadi. Kita dengarkan sekarang kelompok 1 untuk menyampaikan yang pendapat mereka dari LKPD untuk poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Yang kelompok yang lain dengarkan ya. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyaksikan dengan mengenai tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Baik, langsung saja pada slide pertama itu setelah menyimak video. Soal nomor 2. Baik, soal yang kedua itu berdasarkan video yang telah ditayangkan. Coba analisis kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 2020 sehingga dapat mengajar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau menurut kami dari kelompok 1 dari sini bahwa kegiatan yang terjadi di kuartal 1 2020 yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kenapa?
kenapa kami memberikan jawaban seperti itu? Karena kegiatan ekspor dan impor adalah sangat terbatas untuk kita sebagai negara Indonesia dan negara lain. Sehingga kita sebagai negara Indonesia tidak bisa mengekspor barang-barang atau jasa dari negara lain, dan juga mereka tidak bisa mengimpor dari kita. Jadi itu saja dari jawaban kami dari perusahaan. Baik, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Baik, untuk kelompok 2, ya silakan diberi pendapat terkait dengan RKPD yang ada di soal ketiga. Coba diberi pendapatnya. Di soal yang nomor 3. Baik, di soal nomor 3 yaitu berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis dan bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Di tahun berapa terjadi peningkatan dan di tahun berapa juga terjadi penurunan? Hasil diskusi jawaban dari hasil diskusi kami itu dua-duanya terjadi penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,03%, dan pada tahun 2017 terjadi lagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,07%, dan pada tahun 2018 terjadi lagi yang namanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,17%. Akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis dengan jumlah 5,02% karena adanya penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih. Baik, ada yang menanggapi atau ada yang memberikan kritik tentang soal nomor 3 ini dari kelompok 2? Ada? Oke, silakan. Jadi yang kami dari sini, bagaimana cara pemerintah agar peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lagi menurun, melainkan meningkat. Bagaimana usaha pemerintah agar meningkat pertumbuhan ekonomi? Baik, silakan. Kami jawab pertanyaan dari teman kami, yaitu bagaimana cara pemerintah supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu semakin lanjut atau bertingkat. Nah, yang pertama yaitu menjaga sarana dan prasarana dan menjadi Indonesia yang unggul, atau dalam kegiatan contohnya sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam yang sebaik mungkin. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa menerima pendapat dari Pak. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4, ya kita beri waktu di dalam memberikan tanggapan atau pendapat dari soal yang nomor 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan presentasi kami pada siang hari ini. Kami akan berdasarkan video yang telah ditayangkan, uraikan bagaimana respon pasar terutama BPN terhadap proyeksi ekonomi 2020. Hasil diskusi kelompok kami yaitu menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih terus berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang. Setelah mampu tumbuh 3,7% di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan 1 2020. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi 5,0% meski sempat mengalami gelombang nasional. Terima kasih. Hasil diskusi kami akan memberikan ruang diskusi tanggapan kritik dan saran kami. Baik, terima kasih, kita beri aplaus. Baik, jadi terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah menyajikan
yang hasil daripada diskusi ya yang sudah anak-anak kami memberikan pendapat ya atas pertanyaan yang sudah Bapak bagikan di DKPD-nya. Jadi semua jawaban atau pendapat ya yang sudah anak-anak kami sudah sampaikan itu semua benar. Ya itu menandakan bahwa ya siswa-siswi kami khususnya di kelas ini ya benar-benar pintar-pintar, cerdas dan sungguh-sungguh ya untuk tadi menyimak daripada video yang sudah kita tayangkan. Ya, namun ada tadi beberapa yang teman-teman sudah ditanyakan. Jadi perlu Bapak memberikan kesimpulan ya di dalam menarik ya benang merah daripada tanggapan tadi atau pendapat masing-masing. Jadi di soal yang pertama tadi, ya setelah kamu menyimak video tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, menurut analisamu sendiri, apakah efek COVID-19 ini hanya menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Dijawab dulu juga kan, baru mengapa? Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita tidak memahami efek atau dampak daripada pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun berapa? 2019 itu tidak hanya Indonesia yang mengalami yang namanya dampak. Jadi semua negara di dunia mengalami yang namanya efek atau dampak akibat yang COVID daripada 19. Ya. Kenapa? Karena di seluruh dunia mengalami pemerosotan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena ya di situ semua ya mengalami yang namanya kelumpuhan, baik di dalam produksi ataupun distribusi ya barang dan jasa. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami yang namanya dampak daripada COVID-19 ya yang sudah berlalu. Yang kedua, berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 tahun 2022 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, jadi yang terjadi pada kuartal 1 2020 itu yaitu imbas virus corona itu Indonesia membuat sulit untuk memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Sehingga Indonesia ya pada kuartal 1 2020 itu ya Indonesia hanya memanfaatkan banyaknya barang-barang yang diimpor sehingga terbatas untuk mengekspor ya barang-barang ke negara-negara yang lain. Itu dia. Soal yang ketiga, berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis dan bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016-2019. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Di tahun berapa terjadi peningkatan? Dan di tahun berapa juga terjadi penurunan? Jadi kelompok 2 tadi sudah menjelaskan ya dengan mendetail di tahun berapakah ya pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia meningkat dan tahun berapakah menurun. Jadi ada tadi kurva di tahun 2016 sampai tahun 2018 pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia meningkat. Itu tadi sudah dipresentasikan di tahun 2016 ya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,03%. 2017
meningkat lagi menjadi 5,07% dan 2012 meningkat 5,17%. Jadi di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami yang namanya penurunan atau pemerosotan, sehingga tinggal 5,02%. Kenapa yang bisa mengalami penurunan di tahun 2019? Kenapa? Karena data daripada pandemi COVID-19. Untuk soal yang nomor 4, berdasarkan video yang telah ditayangkan, uraikan bagaimana respon pasar terutama Bank Dunia terhadap proyeksi ekonomi 2020. Jadi kelompok 4 tadi sudah memberikan tanggapan, dan saya akan menarik kesimpulan bahwa respon pasar terutama Bank Dunia terhadap proyeksi ekonomi 2020 adalah Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang awalnya 2,5% turun menjadi 2,4%, dilakukan karena adanya wabah virus corona. Bank Dunia khawatir epidemi bisa membahayakan langkah pasokan global, terlebih negara-negara di luar Tiongkok. Ya, jadi itu adalah kesimpulan daripada hasil diskusi kita atau setiap kelompok pada hari ini. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan lewat pendapat masing-masing kelompok bisa anak-anak kami memahami dan mencermati bagaimana pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2016 dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Itu dia. Sudah paham sampai di situ? Sudah. Baik. Jadi kita akan membahas sedikit tentang pengertian daripada pertumbuhan ekonomi. Di sini, ayo kita dengarkan karena kami mohon disimak. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi itu adalah mengenai yang namanya pengertian daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi ada juga pengertian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi itu adalah maksud atau pengertian daripada pertumbuhan ekonomi. Dan setelah itu kita mencoba untuk memasuki bagaimana cara perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya ukuran nasional, atau gross national product, atau GNP, atau gross domestic product, atau GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya,
atau dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun sekarang dengan GNP tahun yang lalu kali 100% bagi GNP tahun yang lalu. Jadi rumus untuk perhitungan ekonomi yaitu GNP itu juga yaitu apa tadi, gross domestic product, atau juga bisa disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Ya, jadi rumus daripada perhitungan ekonomi itu apa tadi? Laju pertumbuhan ekonomi sama dengan ya PDB 1 ya. PDB 1 dikurang PDB 0 bagi PDB 0 kali 100%. Jadi ini adalah rumus daripada menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ya, kita coba untuk kerjakan sebuah laju pertumbuhan ekonomi di negara X. Misalnya PDB 1 itu ya 6,8 kurang 6,00,5 ya, bagi 6,002,5 kali 100%. Ya, jadi apa tadi istilah PDB ini? Hah? Apa tadi? Nah, pertumbuhan domestik bruto tahun sekarang ya dengan pertumbuhan domestik bruto tahun yang lalu dibagi dengan pertumbuhan domestik bruto tahun yang lalu kali 100%. Jadi ada kita ambil suatu pertumbuhan negara, misalnya negara X, ya pertumbuhan ekonomi pada tahun sekarang adalah 6 miliar 560,8 dikurang 6 miliar 6.000 ya 5 miliar dikali 100% bagi 6.002,5. Berapa ini? Coba. Berarti dapat dia 538,3 bagi 6.002,5 kali 100%. Sehingga dia dapat berapa pertumbuhan ekonomi? 9,3%. Inilah laju pertumbuhan ya negara X pada tahun ya di sini dibuat 2015 ya. Jadi itu dia. Baik, sudah ngerti untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Sudah. Baik, sekarang kita maju untuk memasuki materi yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ya. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Ya, yang pertama adalah teori klasik. Ya. Yang kedua adalah
ketiga, teori historis. Yang keempat, teori perkembangan. Dan yang kelima adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Baik. Jadi itu ya materi kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang sudah anak-anak kami pelajari pada hari ini ya dapat anak-anak kami bisa mengerti sehingga bisa menambah pengetahuan yang baru dalam ya pengetahuan anak-anak kami kalian ya. Jadi sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil materi kita pada hari ini, atau ada anak-anak kami yang bisa menanggung untuk membuat kesimpulan tentang apa yang sudah anak-anak kami diskusikan bersama ya, baik kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Ada? Ada? Ada yang bisa anak kami bisa membuat poin-poin penting. Silakan dari kelompok 3. Jadi kesimpulan yang dapat kita rangkum dalam pembahasan kita baik dari diskusi pertama dari kelompok pertama, kedua, dan 3 dan 4 yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi ini pertama kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah kenaikan kapasitas produksi yang dicapai oleh suatu negara dalam satu tahun, dan ada juga manfaat dan serta permasalahan dan dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi ini. Jadi pertama sekali permasalahan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini yaitu tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit, pertanian tradisional, taraf hidup yang rendah, kekurangan modal dan tenaga ahli pagi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan cara pemerintah dalam mengatasi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, meningkatkan tabungan dan investasi. Jadi dari menganalisis pengertian pertumbuhan ekonomi ini telah kita menghitung cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu PDB pertama dikurang PDB 0 yaitu PDB pertama sekarang dikurang PDB dari sebelumnya yaitu dikali 100% dibagi PDB sebelumnya. Jadi hasilnya yaitu 6.560, dikurang 60,8 dikurang 6.000 2,5 dikali 100% per 6.000 2,5. Jadi hasilnya yaitu rata-ratanya semua yaitu 9,3%. Jadi sekian dari kesimpulannya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada anak kami yang bisa memberikan ya resume ya hal penting pada pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah contoh ya, hanya contoh tadi bagaimana cara menghitung ya laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ya, kita tadi ambil contoh ini dari negara X. Ya, jadi ini adalah negara X. Ya, baik. Jadi terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Nur Iman, dan Bapak berharap ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini silakan diulang-ulang di rumah ya. Ya, diulang-ulang di rumah, dibaca-baca bukunya, dan boleh juga ya mencari referensi yang lain lagi. Ya, di berbagai misalnya buku ya, dan banyak lagi referensi yang bisa mendukung
anak-anak kami untuk belajar lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih ya atas perhatian. Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang dan kita akan pulang. Dan sebelum kita akan pulang, mari kita ya menyerahkan kehidupan kita ya dalam tangan kuasa Tuhan agar Tuhan dapat melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan kita hingga nanti sampai di rumah kita masing-masing. Baik, siapa yang bisa memimpin dalam doa? Baik, silakan, dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu. Puji dan syukur yang panjatkan kehadiran Bapa yang Maha Kuasa, benarkah sekarang yang Bapa telah melimpahkan kepada kami sejak dari kami memulaikan materi kami hingga kami mengakhirinya. Kami tahu dan kami percaya bahwa bukan karena hebat atau kuatnya kami dapat-Mu, melainkan karena semata-mata belas kasihan dalam kehidupan kami masing-masing. Segala dosa yang melakukan perbedaan-Mu, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik itu kami, kami, pikiran kami Bapa terjadi berulang kami dan kami. Kami mohon ampun bagi kami supaya tidak menjadi penghalang berkat Bapa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, yang akan pada saat ini kami serahkan menuju redakan dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini dan kami mohon lindungilah kami pada hari ini sehingga apapun yang disampaikan dan sehingga apapun juga yang disampaikan oleh Bapak Guru kami pada hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan menjadi bekal kami di masa-masa yang akan datang. Bapa di surga, yang dalam waktu yang tak sempurna ini kami sempurnakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi terima kasih. Selamat siang ya Om. Baik, silakan pulang.